pembahasan dari kitab Munakas ya, Munakas Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah sampai halaman berapa terakhir? 11 ya. Al-alam ya. Sampai bagaimana? Tidak wafat. Tidak wafat kalimat ibn ya. Ya, ini pembahasan tentang isim-isim yang ma'rifat ya, isim-isim yang i'rabnya atau isim-isim yang ma'rifat. Yang pertama adalah dhamir, yang kedua adalah alam ya. Sekarang kita baca yang kedua yang ba ya, idza waqa'at kalimatu ibn baina ismaini alamaini. Silakan dibaca. Idza waqa'at silakan dibaca. Ibnin, idza waqa'at kalimatu ibnin baina ismaini alamaini satu minhal hudifa minha alifu mislu Umaru banu Khattabi Jamaluddin terus wa idza lam yatawassat isnaini kutibat kalimatan mislu qara'tu alfiyata bini Malik. Terus ya, di sini ada penjelasan ya. Ibnun ya. Ibnun. Idza waqa'at kalimatu ibnin baina ismaini alamaini. Apabila kata ibnun ya, apabila kata ibnun itu jatuh di antara dua isim, alam. Apabila kalimat ibn ya, kata ibn itu jatuh di antara dua isim alam, hudifa min hal alifu, maka dihapus alif darinya, dihapus huruf alifnya, alif dari ibn tadi ya. Jadi kalau kata ibn tadi apa? Kata ibn tadi jatuh di antara dua isim alam, maka alifnya itu ya, alif pada ibn tadi ya, alif pada ibn tadi dihapus atau dibuang. Mithlu, contohnya adalah Umaru bin Khattabi. Umaru bin Khattabi. Ini juga contohnya adalah Jamaluddin bin Malik. Jamaluddin bin Malik. Wa idza lam tatawassat ismaini kutibat kamilatan. Dan apabila tidak berada di antara dua isim, apabila tidak berada di antara dua isim, alam, maka dia ditulis sempurna. Apabila kalimat ibn tadi, kata ibn tadi tidak berada di antara dua isim alam, maka dia ditulis sempurna. Ini terus contohnya adalah qara'tu alfiyata bin Malik. Aku telah membaca Alfiyah ibn Malik.
sini penjelasan kata ibn ya, kata ibn. Kata ibn. Jadi ibnun itu aslinya ada apa ya? Ada alifnya ya. Ada alifnya atau hamzah wasal ini ya. Ada alif atau hamzah wasal di sini. Asli seperti ini. Tapi nanti kalau dia berada di antara dua isim alam, dia berada di antara dua isim alam, maka alifnya ini dibuang, alifnya ini dihapus atau dibuang. Misalnya Umar ya, Umaru, betul. Di sini kata ibnun tadi ya, kata ibnun tadi di antara dua isim alam. Karena Umar ini isim alam, ini juga isim. Ini Umar, ini nama ayahnya Umar bin Khattab ya. Khattab ini nama ayahnya Umar bin Khattab. Maka karena dia berada di antara dua isim alam, maka alifnya ini dibuang ya. Alifnya ini dihapus atau dibuang. Jadi maka ini kalau misalnya diberi alif ini penulisnya salah ya. Kalau Umar bin Khattab dia ada alifnya di sini, maka penulisnya salah. Karena dia berada di antara dua isim alam, maka alifnya ini harus jadi dihapus. Udah, karena yang kedua tadi apa? Jamaluddin. Jamaluddin. Terus Ibnu Malik. Ibnu atau ini? Ibnu ya, karena ini badal dari apa? Badal dari zaman Ibnu. Badal dari Jamal, maka dia rafa ya. Dari sini kita lihat bahwasanya kata Ibnu di sini berada di antara apa? Berada di antara dua isim alam. Jamaluddin ini isim alam, Malik juga isim alam ya, maka dia artinya dihapus ya. Artinya penulisannya kalau seperti ini maka salah ya. Artinya dihapus itu dibuang. Kalau Ibnu itu di antara dua isim alam, artinya dihapus. Tapi kalau tidak berada di antara dua isim alam, maka ditulis secara sempurna ya, ditulis secara sempurna. Kalau dia berada ya bukan di antara dua isim alam, maka penulisan sempurna. Ini apa tadi? Karakter kata apa? Alfiyata. Karakter Alfiyata. Jadi itu Malikin. Alfiyata. Alfiyata ini Malik. Karakter Alfiyata beli Malik. Aku telah membaca Alfiyah bin Malik ya. Kitab Alfiyah tentang nahwu ya. Aku telah membaca Alfiyah ini Malik. Di sini kita lihat bahwasanya kata Ibn di sini dia di antara dua isim alam. Kalau Malik ini isim apa? Isim alam ya. Malik isim alam, nama orangnya. Tapi kalau Alfiyahnya apa? Bukan isim. Karena dia nama kitab ya. Jadi bukan isim alam, maka dia ditulis tetap Sempurna. Alifnya ditulis sempurna ya. Karena tidak berada di antara dua isim alam. Aku telah membaca kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ada yang jelas? Sudah ya? Jadi sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya adalah isim isyarah, yaitu isim ma'rifat yang ketiga ya. Isim ma'rifat yang pertama dhamir, yang kedua alam, yang ketiga adalah isim isyarah. Silakan baca yang ketiga. Ismul isyarati. Ismul
معرفة يدل على معين بالإشارة إليه مثل هذا هذه هؤلاء ذلك تلك أولئك هناك هنالك إلى آخره. فقد سبق شرح وقد سبق شرح اسم الإشارة عند دراسة الاسم المبني في الجزء الأول من الكتاب. Ya, sekarang yang ketiga di antara isim ma'rifat adalah ismul isyarati. Ismul isyarati, isim isyarah. Apa yang maksud dengan isim isyarah? Isim isyarah adalah ismun ma'rifatun, ya isim yang ma'rifat. Isim isyarah itu adalah isim ma'rifat, bukan isim nakirah, tapi dia isim ma'rifat. Yadullu ala muayyanin, ya, yadullu ala muayyanin, menunjukkan kepada Sesuatu tertentu. benda yang sudah jelas, ya, menunjukkan kepada suatu benda atau suatu perkara yang sudah jelas. Dia menunjukkan kepada suatu perkara atau suatu benda yang sudah jelas. Bil isyarati ilaihi, dengan berisyarat kepadanya. Dengan berisyarat kepadanya. Jadi isyarat adalah isim yang ma'rifat dan yang menunjukkan kepada benda yang sudah jelas. Dia menunjukkan kepada benda yang sudah jelas dengan apa? Dengan berisyarat kepadanya. Karena diisyaratkan maka dia sudah jelas, ya. Ini dulu contohnya adalah hada. Hada ini, hadihi juga ini, haula ini, dzalika itu, tilka juga itu, ulaika itu, hunaka di sini, hunaka di sini, hunaka di sini, hunaka di sini, ila akhirih dan seterusnya. وقد سبق شرح اسم الإشارة عند دراسة الاسم المبني في الجزء الأول من الكتاب. Dan telah berlalu penjelasan tentang isim isyarah. Ketika pelajaran isim mabni. Telah berlalu penjelasan tentang isim isyarah ketika pelajaran isim mabni di bagian pertama dari kitab ini. Jadi sudah dibahas dulu, ya, tentang isim isyarah, ya, dalam pembahasan isim-isim yang mabni. Isim-isim yang mabni di bagian pertama dari kitab ini. Selanjutnya keempat, silakan dibaca. Ar-rabi' al-ismul mawsul ismun ma'rifatun yadullu ala muayyanin biwasitatin jumlatin ba'dahu tusamma silatul mausuli mithlu allati alladina man ila akhiri wa qad sabaqa syarhu ismil mausuli inda dirasatil ismil mabniyyi fil juz'il awwal. Yang keempat di antara isim-isim ma'rifat adalah al-ismu al-mausul. Isim mausul. Isim mausul adalah ismun ma'rifatun, isim yang ma'rifat. Jadi isim mausul adalah isim yang ma'rifat. Ya dulu ala muayyanin, ya, dia menunjukkan kepada sesuatu yang sudah jelas, ya. Dia menunjukkan kepada sesuatu yang sudah jelas. Dia menunjukkan kepada sesuatu yang sudah tertentu, sudah jelas. Biwasitati jumlatin ba'dahu. Dengan perantaraan jumlah setelahnya. Tusamma silatul mausul. Yang jumlah setelahnya itu dinamakan dengan silah mausul. Jumlah setelahnya itu dinamakan dengan silah mausul. Jadi isim mausul adalah isim yang ma'rifat. Dia menunjukkan kepada sesuatu yang sudah jelas dengan perantaraan jumlah setelahnya. Kemudian jumlah setelahnya itu dinamakan dengan silah mausul. Mithlu contohnya adalah allati, alladina, ma,
man ila akhirih. Contoh isim mausul adalah allati, alladina, ma, man dan seterusnya. Waqad sabaqa syarhul ismil mausuli inda dirasatil ismil mabni fil juz'il awwal, dan telah berlalu penjelasan tentang isim mausul. Ketika pelajaran isim mabni di bagian yang pertama. Sudah atau belum? Sudah sampai belum? Belum sampai. Ya, nanti bisa dibahas ya di bagian pertama. Ya, sekarang kita lanjutkan yang kelima selanjutnya. Al-khamisu al-mu'arrafu bil al wa kullu ismin nakiratin dakhalat alaihi al fasara ma'rifatan mislu ar-rajulu al-hadiqatu as-sayfu al-qalamu. Alif idza dakhalat alal ismil munawwani udifa tanwinuhu mislu ja'al rajulu akhadtu kitaban sirtu fil hadiqati Yang kelima di antara isim ma'rifat adalah al-mu'arrafu bi al, ya. Al-mu'arrafu bi al, yaitu isim yang dimakrifatkan dengan al, ya. Isim yang dimakrifatkan dengan al, itu dia didahului alif lam ya. Dia didahului alif lam atau al. Huwa kullu ismin nakiratin dakhalat alaihi al fasara ma'rifatan. Dia itu adalah isim yang nakirah, ya. Jadi semula dia itu isim nakirah. Dakhalat alaiha, kemudian dia dimasuki al. Semula dia isim nakirah, kemudian dimasuki al. Fasarat ma'rifatan, kemudian dia menjadi ma'rifah. Semula dia isim nakirah, setelah dimasuki al, baru jadi apa? Menjadi ma'rifah. Mitru contohnya adalah ar-rajulu, ya, seorang laki-laki. Al-hadiqatu, ya, sebuah kebun. Sayfu, ya, sebuah pedang. Al-qalamu, ya, sebuah pena. Di misalnya ar-rajul ini aslinya apa? Asalnya adalah rajulun. Aslinya adalah rajulun. Isim nakirah, ya, kalau rajulun dia isim nakirah. Tapi setelah dimasuki alif dan lam atau al, maka dia menjadi isim ma'rifat. Ini juga hadiqatun, ya. Hadiqatun dia isim nakirah. Kemudian dimasuki al menjadi al-hadiqatu, dia menjadi isim ma'rifat, ya. Ini juga as-sayfu dan al-qalam. Kemudian keterangan pertama, idza dakhalat alal ismil munawwani hudifat tanwinuhu. Apabila al itu masuk pada isim yang ditanwin. Apabila al itu masuk pada isim yang ditanwin, hudifa tanwinuhu, maka tanwinnya dihapus. Apabila al itu masuk pada isim yang ditanwin, maka tanwinnya dihapus. Ini terus contohnya adalah ja'a rajulun. Ja'a ar-rajulu. Ya, semula ja'a rajulun menjadi ja'a ar-rajulu. Di sini kita lihat bahwasanya rajul itu semula ditanwin, ya. Semula ditanwin, rajulun ditanwin. Tapi setelah dimasuki alif lam, maka tanwinnya hilang, ya. Tanwinnya dihilangkan, ya. Kemudian akhadtu kitaban. Aku telah mengambil sebuah kitab. Jadi akhadtul kitaba. Aku telah mengambil kitab itu. Bisa kita lihat kata kitaban, semula dia ditanwin. Setelah dimasuki alif lam, tanwinnya menjadi hilang. Kemudian sirtu fi hadiqatin. Aku telah berjalan di kebun, ya. Aku telah berjalan di kebun. Menjadi sirtu fil hadiqati.
sirtu fil hadiqati, aku telah berjalan di kebun itu. Aku telah berjalan di kebun itu. Jadi kata hadiqatin semula dia ditanwin ya, tapi setelah dimasuki setelah dimasuki alif lam, dia tanwinnya hilang. Jadi apabila al itu masuk pada isim yang ditanwin, maka tanwinnya dihapus. Ya, selanjutnya baca yang Mbak, silakan. Tanqasimu huruful arabiyati binadari ila nutqi lami al hina dukuli alaiha ila qasmaini Ila kismaini. Hurufu qamariyati Hurufun qamariyatun wa hiya allati yadhharu fiha nutqul lam. Ada duha arba'ata asyara harfan wa hiya alif ba jim ha qa ain ghain ba qaf kaf mim ha waw ya. Wa inda dukhulil alif lam ala kulli ismin yabda'u bi hurufi qamari Bi harfin qamariyin yang tikul lamu tuntaqul lamu sakinatan wa yuntaqu harful awwalu minal ismi kama huwa mithlu al-ardu al-bi'ru al-jamalu al-hajibu al-khati'atu al-asa al-ghurfatu al-fata al-qasru al-qurrasatu al-madinatu al-hijratu al-waladu al-yasaru. Huruf Ya, di sini sebutkan tanqasimu al-huruf al-arabiyyatu bin nazari ila nutqil lam al hina dukhuliha 'alayha ila qismaini. Tanqasimu al-huruf al-arabiyyatu bin nazari ila nutqil lam al hina dukhuliha 'alayha ila qismaini. Huruf-huruf dalam bahasa Arab ya. Huruf-huruf dalam bahasa Arab, huruf-huruf dalam bahasa Arab ditinjau kepada pengucapan huruf lam ya. Ditinjau dari pengucapan huruf lam ketika dimasuki alif lam padanya. Ketika dimasuki alif lam padanya itu terbagi menjadi dua. Jadi huruf-huruf dalam bahasa Arab ya, huruf-huruf dalam bahasa Arab ditinjau dari pengucapan lam. Ketika huruf tadi dimasuki alif lam, itu terbagi jadi dua macam. Yang pertama adalah hurufun qamariyah. Huruf qamariyah. Wa hiya allati yadharu fiha nutqul lam. Huruf qamariyah adalah huruf-huruf yang nampak padanya pengucapan huruf lam. Huruf qamariyah adalah huruf-huruf yang nampak padanya pengucapan
huruf lam. Jadi pengucapan lam dalam alif lam itu nampak. Wa adaduha arba'ata asyara harfan. Adaduha arba'ata asyara harfan. Dan jumlahnya adalah 14 huruf. Huruf-huruf qamariyah itu jumlahnya ada 14. Wahya yaitu al-hamzah, al-ba, al-jim, al-ha, al-kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, ha, waw, ya. Ya, ini huruf-huruf qamariyah ada 14 huruf. Nanti kalau kemasukan apa? Kalau kemasukan kemasukan alif lam, maka huruf lamnya itu dibaca ya. Huruf lam dalam alif lam itu dibaca. Wa inda dukhuli al ala kulli ismin yubda'u bi harfin qamariyyin. Wa inda dukhuli al ala kulli ismin yubda'u bi harfin qamariyyin. Dan ketika al itu masuk kepada setiap isim yang diawali oleh huruf qamariyah, ketika al itu ya, ketika al itu masuk kepada setiap isim yang diawali dengan huruf qamariyah, tuntaqul lamu sakinatan. Tuntaqul lamu sakinatan. Maka huruf lam itu diucapkan dalam keadaan sukun ya. Huruf lam dalam alif lam itu diucapkan dalam keadaan sukun. Wa yuntaqul harful awwalu minal ismi kama huwa. Dan diucapkan huruf pertama dari isim tersebut, sebagaimana asalnya. Diucapkan huruf pertama dari isim tersebut sebagaimana asalnya. Mithlu al-ardu ya, mithlu al-ardu. Contohnya adalah al-ardu. Al-ardu artinya apa? Bumi ya, bumi atau tanah. Jadi misalnya di antara huruf qamariyah itu apa? Di antara huruf qamariyah itu huruf hamzah ya. Huruf hamzah termasuk huruf qamariyah. Maksudnya nanti kalau dia kemasukan alif lam atau kemasukan al ya, maka huruf lam itu tetap dibaca ya. Dia kemasukan al, maka huruf alnya tetap dibaca. Ini huruf qamariyah ya, ada 4 huruf ya. Biasanya huruf hamzah tadi. Nanti kalau dia kemasukan alif lam, maka lamnya ini tetap dibaca. Misalnya ada kata al-ardu. Al-ardu bumi ya. Jadi kita lihat bahwasanya di sini isim ini diawali oleh huruf hamzah ya. Isim al-ardu di sini ardun dimulai dengan huruf hamzah. Jadi kan dia dimasuki alif lam, maka nanti huruf lamnya itu tetap dibaca ya. Huruf lamnya dalam hal ini huruf lamnya tetap dibaca, tapi dibaca dalam keadaan sukun ya. Dibaca dalam keadaan sukun. Al gitu ya. Al. Kemudian setelah itu huruf pertamanya itu huruf hamzah tadi dibaca sebagaimana adanya ya. Al-ardu. Contohnya adalah al-bi'ru ya. Al-bi'ru artinya apa? Sumur ya. Al-bi'ru artinya sumur. Al-bi'ru sumur. Di sini mana huruf qamariyahnya? Huruf ba ya. Huruf ba termasuk apa huruf? Qamariyah. Huruf ba termasuk huruf qamariyah ya, maka ketika dia dimasuki alif lam, maka huruf lamnya tetap dibaca, yaitu dengan dibaca sukun al gitu ya. Al-bi'ru. Al-bi'ru sumur ya. Kemudian al-jamalu. Al-jamal artinya apa? Al-jamal artinya onta ya. Al-jamal artinya onta. Di mana huruf qamariyahnya? Huruf jim itu adalah huruf qamariyah ya. Maka ketika dimasuki al, maka huruf lamnya tetap dibaca ya. Tetap dibaca tapi dalam keadaan sukun. Dalam keadaan sukun menjadi al-jamalu ya. Al-jamalu ya.
Kemudian selanjutnya adalah al-hajibu. Al-hajibu apa artinya? Al-hajibu alis ya, alis. Al-hajibu artinya alis. Di sini mana huruf qamariyahnya? Huruf qamariyahnya mana? Al-ha. Al-ha itu adalah huruf qamariyah. Maka ketika dia dimasuki alif lam atau al, maka huruf lamnya tetap dibaca dalam keadaan sukun ya, al-hajibu. Kemudian al-khati'atu. Al-khati'atu apa artinya? Al-khati'ah kesalahan ya, al-khati'ah kesalahan. Al-khati'ah kesalahan. Kemudian al-asa apa artinya? Tongkat. Tongkat ya, al-asa tongkat. Al-ghurfatu kamar ya. Kemudian al-fata seorang pemuda ya, seorang pemuda. Al-qasru al-qasru istana ya, al-qasru istana. Al-qasru istana. Kemudian al-qurrasatu buku tulis ya, al-qurrasah buku tulis. Kemudian al-madinatu. Madinah itu artinya apa? Al-Madinah itu kota ya. Al-Madinah itu kota. Al-Madinatul Munawwarah ya, kota yang disinari ya. Al-Madinatul Munawwarah, kota yang disinari. Misalnya Madinah itu Sukoharjo ya, kota Sukoharjo. Al-hijrah itu artinya apa? Hijrah. Hijrah. Al-waladu anak ya, anak laki-laki. Al-yasaru kiri ya, al-yasar kiri. Kalau al-yamin kanan. Kalau al-yasar kiri. Ya, selanjutnya dibaca. Ada yang jelas? Sudah jelas? Syamsiyatu yallati la yadharu fiha qawlamu Nutqul lami lami wa 'adadaha adaduha. adaduha Wa adaduha wa 'adaduha arba'ata harfan wa hiya ta ra dal dal wa zain sin shin sad mim ta ha lam nun wa 'inda dukhuli alif lam 'ala kulli ismin yabda'u biharfi syamsi biharfin biharfin syamsi biharfin samsiyyin biharfin syamsiyyin la tanqaqu la tanqaqu la tunqaqu al-lamu itlaqan wa yashtadu wa yashdadu ويشدد الحرف الأول من الاسم مثل mithlu التلميذ الثلج الدوحة الذئب الزجاجة السهم الشمس الصحراء الضباب الطاحونة الظل اللسان النافذة ملحوظة. Bisa kita lanjutkan. Yang pertama tadi apa? Huruf qamariyah. Yang kedua ada huruf syamsiyah. Hurufun syamsiyah. Huruf syamsiyah. Hiya allati la yadharu fiha nutqul lam. Hiya allati la yadharu fiha nutqul lam. Huruf syamsiyah itu adalah huruf-huruf yang tidak nampak padanya itu pengucapan huruf lam. Huruf-huruf yang tidak nampak padanya itu pengucapan huruf lam. Jadi huruf lam pada alif lam atau al itu ya tidak diucapkan, lamnya itu tidak diucapkan. Ya. Namanya huruf syamsiyah. Al pada alif lam ya, huruf lamnya itu tidak nampak pengucapannya.
Wa adaduha arba'ata asyara harfan, dan jumlahnya ada 14 huruf. Jumlahnya ada 14 huruf. Wa hiya, huruf syamsiah itu adalah ta, dal, ra, zain, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, nun. Ada 14 huruf. Jadi qamariyah berapa huruf? Qamariyah 14 huruf. Syamsiah 14 juga sama ya. Wa inda dukhuli al ala kulli ismin yubda'u bi harfin syamsiyyin la tuntaqu al-lamu itlaqan. Wa inda dukhuli al ala kulli ismin yubda'u bi harfin syamsiyyin la tuntaqu al-lamu itlaqan. Dan ketika masuknya al pada setiap isim yang didahului dengan huruf syamsiyah, maka lam itu tidak diucapkan secara mutlak. Lam itu tidak diucapkan secara mutlak. Jadi lam dalam al tadi sama sekali tidak diucapkan. Tidak diucapkan secara mutlak itu apa? Tidak diucapkan secara mutlak itu tidak diucapkan sama sekali. Sama sekali tidak diucapkan. Wa yushaddadu harful awwalu min al-ismi. Wa yushaddadu al-harful awwalu min al-ismi. Dan huruf pertama dari isim tersebut ditasydid. Huruf pertama dari isim tadi apa? Di tasydid. Mithlu at-tilmidu. Tilmidu artinya apa? Tilmidu seorang siswa ya. Tilmidu seorang siswa. Syamsiyah. Maka kalau ketika dimasuki al ya, dimasuki alif lam, ya maka lamnya nanti apa tidak dibaca sama sekali. Cuma ditulis ya. Dalam tulisan itu dituliskan, tulisannya secara tertulis itu nampak, tapi secara ucapan apa? Secara ucapan tidak diucapkan, tapi dalam tulisan ada ya. Tapi secara pengucapan tidak diucapkan. Maka al ini tidak dibaca, tidak diucapkan. Sedangkan huruf pertama dari isim tersebut apa? Di tasydid. Huruf pertama dari isim tersebut di tasydid. Jadi at-tilmid ya. At-tilmid. Jadi huruf lam ini tidak dibaca meskipun tertulis at-tilmid. Kemudian at-salju. At-salju artinya apa? Salju ya. Ad-dawhatu itu nama pohon ya. Ad-dawhah nama pohon. Pohon dawhah. Ad-dibu artinya apa? Ad-dibu serigala ya. Ad-dibu artinya seri. Az-zujajatu kaca ya. Az-zujajatu kaca. As-sahmu saham ya. Sahmu saham. Asyamsu matahari. As-sahra padang pasir ya. As-sahra padang pasir. Ad-dabbabu tabut ya. Ad-dabbabu tabut. At-tahunatu penggiling tepung. At-tahunatu penggiling tepung. Alat untuk menggiling tepung ya. Alat untuk menggiling tepung. Ad-dhillu bayang-bayang. Ad-dhillu bayang-bayang. Al-lisan lisan ya. Al-lisan lisan. Nafidah an-nafidah jendela. Ya ini tentang huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Sebentar kita cukup sekian. Sekian pengetahuan kita. Syukur